Assalamualaikum Citra. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ini luar biasa. Terus gimana puasanya sampai di Hari 15 ini ya namanya Ibu sudah ada yang Oke, tambah semangat ya. Semoga lancar semuanya. Dan hari ini kita ketemu lagi di pendampingan individu keempat. Di mana pendampingan ini kita nanti temanya evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Kemudian fokus pendampingannya di sini nanti saya melakukan observasi terhadap jenengan, melihat bagaimana jenengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran KSE dan kemudian di kelas pendidikan. Dan kemudian yang kedua nanti ada penilaian observasi. Jadi di sini nanti kita cuma dua fokus pendampingan, yaitu observasi pembelajaran di kelas, kemudian nanti saya menilai observasi. Oke. Dan sebelumnya coba dengan sampaikan kira-kira kita sudah belajar hari ini ya selama 1 bulan kebelakang ini, terus apa saja capaian-capaian yang sudah selama ini jenengan dapatkan dari pembelajaran kita bersama hasil dan bersama teman-teman. Kalau saya bersyukur ya karena CVP ini berbuat saya jadi kayak ada jenengan Putri yang selalu berhasil dan harapannya Putri kemudian ada harapannya Saudara yang saya sendiri itu seperti saling berbagi. Nah dari kalau saya kan orangnya disiplin, saya kan orangnya nggak disiplin, nah ini cocok. Iya, akhirnya saya sekarang mulai belajar disiplin itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari buku itu saya belajar percaya diri. Kalau saya lihat ini kan sering menghindari diri, sering ngapain aja perempuan yang sesungguhnya ya kayak gini. Jadi saya tahu-tahu saya bikin konten ya kan nggak sebagus begitu, tapi mikirnya jadi kayak gini ya tak juga. Dan alhamdulillah kemarin itu kan ada lomba tampil. Saya sebenarnya iseng minta yang kebagian ya ada lomba-lomba nyanyi, ada lomba baca puisi, saya iseng minta yang pantauan. Dari pantauan itu saya ternyata hanya punya waktu 4 hari untuk menyiapkan lagu, menyiapkan anak-anak gerakannya apa, dan alhamdulillah juara 3 sekecamatan itu saya semuanya luar biasa. Dia tiap pagi sama-sama masuk semua. Makanya dia penasaran, dia sebenarnya kemarin lagu itu apa itu yang jadi pantauan saya. Padahal sebenarnya saya nggak gitu. Jadi akibat apa ya belajar di program ini itu secara tidak langsung kan kalau dulu orang nyaranin saya kamu harus pede, itu saya harus kayak menang ya. Tapi kalau ini kan arahnya ada masukan, saya disuruh ngapain dan kayak terorganisir kayak apa ya Mbak, terarah. Jadinya itu ada pengaruh-pengaruh juga ke lingkungan sekolah saya. Kalau ke arah murid, kemudian kalau ke arah lingkungan sekolah ya alhamdulillah kemarin itu sempat jadi MC di lapangan yang awalnya saya hanya MC di lapangan sing anteng ya yang ngomong terbatas dua lapangan oke bedanya seperti itu. Terus kalau untuk yang di guru penggeraknya sendiri itu kalau dulu kan saya nggak paham menu-menu mana yang harus didahulukan untuk dipelajari itu. Awal-awal memang saya cuma ibarat bahasa Jawa itu Angger bukain tidak membaca. Nah akhirnya ternyata yang lainnya pemahamannya jadi kurang. Terus akhirnya yang terakhir-terakhir ini saya berusaha ya sesuai alur merdeka, kemudian minta saran ke beberapa teman. Terus alhamdulillah dikit-dikit sudah mulai hafal. Terus hubungan dengan teman itu bahkan kayak kita
ada kesulitan di luar materi CGP, saya tanya ke teman CGP itu ternyata juga punya permasalahan yang sama. Misalkan kayak permasalahan terus apa cara mengerja ya itu terus itu enggak. Kemarin sempat ngobrol sama Pak Adi, sama Bu Linda, sama Bu Dia. Jadi pengaruhnya CGP itu mungkin kalau secara umum ya kita dapat materi wajar, tetapi ternyata tidak mempererat hubungan dengan teman. Terus yang saya sukai juga kayak di online kan kita punya teman yang satu kelompok, elaborasi kita dijadikan dengan kelompok lain yang kota lain, nanti lokal karya kita dicampur lagi, jadi kayak diajari ini loh caranya adaptasi dengan berbagai orang, dengan banyak karakter, jadi positifnya seperti itu. Yang pasti di sini kita banyak dapat ilmu, terus banyak teman-teman, saudara, itu maksudnya itu banyak sekali apa yang sudah kita dapatkan selama kita mengikuti pendidikan itu. Kemudian terima kasih saya ucapkan buat Bu Citra yang sudah selama pembelajaran daring di dalam ruang kolaborasi juga dengan selalu aktif terus dalam membagi tugas maupun presentasi selama kita pembelajaran daring bersama Bu Nina, juga sudah cukup aktif ya, terlibat aktif di dalam diskusi. Kemudian untuk tugas-tugas yang diubah juga memang kita ada deadline ya, ada waktu, jadi memang mungkin itu yang membuat kita kadang-kadang apa ya, merasa aduh kok kayak berat gitu, padahal memang itu termasuk apa ya, termasuk melatih kita untuk disiplin waktu di situ. Jadinya dalam tugas karena memang ada budgetnya, kita harus mengunggah tugas itu sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti itu. Tapi nanti ini kan sudah di akhir ya, jadinya kita sudah terbiasa, nantinya kita sudah menjadi terbiasa, dan mungkin hal ini nanti memang baru buat kita, tetapi nanti bisa merubah diri kita jadi lebih baik, seperti itu. Kemudian jenengan tadi sudah menyiapkan lembar observasi, nah itu sudah saya share juga, maksud saya jenengan print itu jenengan bisa baca kira-kira nanti ketika pembelajaran yang dinilai itu bagian mana saja, poin-poinnya mana saja itu, jadi bisa jenengan pelajari, dan nanti semuanya saya akan catat di lembar observasi. Kemudian tujuan dari observasi ini yang pastinya supervisi penilaian, jadi nanti saya ada di pendampingan keempat ini memang ada lembar untuk mengunggah proses praktik pembelajaran yang jenengan lakukan. Nah di situ saya memberikan nilai bagaimana jenengan sudah menerapkan materi yang jenengan serap, materi yang jenengan dapatkan dari pendidikan ini, kemudian jenengan terapkan langsung kepada anak-anak, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan budaya positif. Apakah sudah benar-benar diterapkan pada anak-anak, dan kita nanti di situ bisa melihat responnya anak-anak seperti apa. Oke, itu tujuannya. Kemudian coba jenengan sampaikan kira-kira rencana pembelajaran yang hari ini mau jenengan praktekkan itu seperti apa? Rencana pembelajaran hari ini itu saya menilai anak itu kan berdasarkan dari kemampuannya dia, apakah dia itu bisa gaya belajar ada tiga, yaitu auditori, ada visual, sama kinestetik. Jadi dengan tiga gaya belajar ini saya menyiapkan ada video tentang cara merawat tanaman, itu tujuannya untuk anak yang belajarnya audio sama visual. Kemudian saya selain itu ada gambar yang saya print, itu juga untuk visual. Kemudian yang kinestetik itu saya mengajak anak untuk ke depan kelas, itu saya persilakan mereka memilih salah satu kegiatan merawat tanaman. Kemudian saya minta kepada mereka untuk menunjukkan satu anak satu
menyiram tanaman gitu. Itu kinestetik. Jadi sebenarnya kalau menurut saya untuk anak itu tidak apa-apa tiga-tiganya dimasukkan. Jadi kita tidak tergantung anak kinestetik harus saya beri yang bergerak terus enggak, tapi yang anak visual dan audio visual juga saya beri kesempatan untuk ikut kinestetik, sementara yang kinestetik saya beri kesempatan untuk belajar cara audio maupun cara visual biar punya pengalaman. Itu gambaran hari ini. Kemudian kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai dari rencana pembelajaran itu apa? Area pengembangannya kalau anak-anak bisa merawat tanaman di sekolah kalau menanam kita mudah ya. Nah yang sulit itu merawat itu bisa tanamannya mati, bisa tanamannya dimakan dimakan ular. Nah kalau kita bisa membiasakan di sekolah, nanti di rumah juga bisa dibiasakan membiasakan. Jadi nomor-nomornya adalah di sekolah juga di rumah. Jadi ini anak-anak membiasakan merawat tanaman di sekolah gitu ya. Jadi nanti yang pastinya hal itu juga dibiasakan dalam kehidupan sehari-harinya, mungkin di rumah, nanti dianya pasti jalan di taman, melihat bunga, seperti itu kan. Oke, itu tadi area pengembangannya. Kemudian strategi apa saja yang dilakukan persiapan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi saya ini tadi saya mempersiapkan metode yang sesuai dengan anak kelas 2. Anak kelas 2 itu kan masih suka gambar, kemudian mereka masih menggambarkan, otomatis saya menyiapkan gambar serta mengajak mereka untuk menggambar dari apa yang sudah mereka pelajari di pelajaran. Kemudian apa mbak tadi strateginya saya menggali informasi dari mereka. Kira-kira sebelum saya mengajar itu mereka sebenarnya sudah tahu nggak tentang cara perawatan tanaman? Kira-kira pengetahuannya apa sedikit, apa sudah banyak, sehingga nanti pengembangannya kita pengembangannya kepada anak kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi itu strateginya, mungkin dari metodenya mengamati terus tadi berarti mungkin dari saintifik ya, mengamati itu nanti ada setelah mengamati anak yang menanyakan menjawab. Kemudian terus berarti ini kita sepakati hari ini kita bersama kelas 2 SD di anak kelas 2. Kemudian nanti semuanya pelaksanaan proses pembelajaran ini saya akan ini nanti saya di belakang belajar, tentunya anggap aja saya nggak ajar. Oke, sudah siap ya kita hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Bisa kita langsung menuju kelas ya? Iya. Anak-anak kelas 2 bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya, baik. Kemudian kalian sudah nyaman duduknya? Kalau sudah nyaman, Ibu hari ini mau mengajar kalian dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, jadi masuk semua nih. Nah, karena pagi ini kita akan memulai pembelajaran seperti biasanya. Di awal pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan Anda Febri maju di depan untuk kemudian berdoa seperti biasanya. Silakan sini. Siapkan berdoa memulai.
sudah pernah membuat kerajinan apa ya kemarin? Bawa kaos. Yang bawa kaos, kemudian dia membuat batik di kaos dari tanaman. Nah, kemarin membuat batik, hari ini kita akan membuat apa? Menjadi cara merawat tanaman. Nah, siapa yang sudah tahu cara merawat tanaman? Bagaimana? Iya, bagus sekali, mengurangi tangan. Iya, mencabuti rumput liar. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, Uma itu pengen tahu kalian itu sudah tahu banyak apa belum tentang cara merawat tanaman. Minta tolong untuk Denis, ini juga bilang ke teman-temannya ya. Bukan ulangan ini. Ya. Ini Uma pengen tahu kalian itu sukanya dengan apa. Sudah mendapat semua? Nah, ini namanya ya nomor 1, nomor 2. Namanya formulir apa? Itu baca yang atas. Formulir pemetaan kebutuhan belajar murid. Tujuan pembelajarannya apa anak-anak? Siapa yang berani membaca nomor 1? Denis berani? Baca aja. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan tentang cara merawat tanaman dengan benar. Bagus. Yang apa? Buku apa? Boleh. Yang kedua, coba dibaca. Melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat mempraktikkan cara merawat tanaman dan bertanggung jawabnya. Ya, di sini ada 2 tujuan anak-anak. Nah, setelah kita tahu tujuannya, di situ ada nama. Silakan kalian tulis nama kalian masing-masing menggunakan pensil. Nama panggilan boleh, nama lengkap boleh. Iya, kelasnya kelas berapa kalian? Kelas 2. Kegiatan yang saya minati dalam Kegiatan yang saya minati itu maksudnya apa, Bu? Kamu itu minatnya apa? Apa suka melihat gambar, atau suka mendengarkan musik, atau suka berjalan-jalan, melakukan sesuatu yang bergerak? Silakan ditulis dulu. Tidak, jangan yang mana ya, itu karena jawaban dari diri kalian sendiri. Apakah suka melihat gambar, atau suka mendengarkan lagu? Atau ketika kalian belajar itu sambil dengan berjalan-jalan atau menggerakkan suatu benda. Nomor 1 sudah semua? Ada kesulitan? Tidak. Kegiatan yang saya tekuni. Nah, kalian itu setiap hari menekuni apa? Suka membuat apa? Atau suka membuat gambar? Atau suka menyanyi? Yang paling kalian tekuni itu dilakukan setiap hari. Atau suka bersepeda? Apa? Itu dibaca tekuni. Tekuni itu sesuatu yang sering kamu lakukan setiap hari dan kamu senang dengan yang kamu lakukan. Sudah? Kita tunggu yang belum dulu. Sekarang nomor 3. Oh belum. Nomor 3 ini hampir sama ya. Kegiatan yang saya gemari. Kamu gemar itu setiap hari ngapain?
sesuatu di luar pelajaran yang kamu suka melakukannya. Semisalnya di kelas ini saja anak laki-laki itu suka gambar motor-motoran, kalau anak perempuan suka dari kucing itu ya, kucing dari kertas lipat. Nah, bisa kamu tulis kamu suka, iya, iya boleh. Setiap anak boleh tulis. Apa ya? Mas tulisan yang mana? Tidak usah bingung, tidak usah melihat temannya karena itu pertanyaan untuk kalian. Nah, di sini ada penjelasan ya. Apa? Belum. Oh iya. Ya, di sini ada preferensi gaya belajar. Jadi kita belajar itu ada tiga cara. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Visual itu apa Bu? Visual itu misalkan kalau kalian melihat suatu gambar, diagram atau peta konsep itu tertarik, sangat suka. Nah kemudian yang kedua ada auditori. Auditori itu mendengarkan penjelasan guru, bisa membaca dengan keras, mendengarkan orang mengaji, itu namanya gaya belajar auditori. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Jadi membaca buku misalkan sambil ini gerak-gerakin benda yang ada sekitarnya, atau sambil kaki digerak-gerakkan gini, tapi sambil baca. Itu gaya belajar kinestetik. Kira-kira sudah tahu enggak? Kalian itu termasuk yang mana? Siapa yang lebih suka melihat gambar atau membuat gambar? Coba angkat tangan. Iya. Kamu suka? Suka. Kalau dibanding sama mendengarkan musik dengan bergerak itu lebih suka mana? Kamu dulu Mas. Warnai. Mendengarkan Oh, mendengarkan lagu. gambar Lagu. gambar. Oke, ada 3 orang yang mendengarkan lagu dan sisanya adalah apa? 2. Oh iya, berarti kalian nggak ngantuk ya? Iya kan? Oke, di sini coba temukan kata kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Kamu sudah siap belum belajar hari ini? Berarti kalau sudah siap dijawab siap. Kalau belum siap silahkan dijawab belum siap, tapi disampaikan alasannya saya belum siap Bu karena ini gitu. Ya. Itu tadi sudah saya bacakan. Dan sekarang yang di bawah ini kamu sudah siap atau belum belajar? Sudah, berarti dijawab siap. Setelah itu yang Bapak sendiri ya, yang saya ketahui cara merawat tanaman yang benar adalah silakan kamu tuliskan cara merawat tanaman yang benar yang kalian ketahui. Yang mana kalau beda tidak apa-apa, yang penting tidak melihat jawaban temannya. Apa? Ya boleh. Sudah? Yang sudah bisa dikumpulkan di saya. Nah, ini sudah terkumpul semua. Kalau sudah terkumpul semua, sambil Ibu ngecek
hasil dari apa yang kalian tulis. Silakan kalian mempersiapkan diri ya untuk melakukan pembiasaan sholat duha. Silakan wudhu, setelah wudhu segera kembali ke kelas dan sholat duha juga. Jangan yang itu, coba nanti video lagi. Yang buat PI5-nya yang sama rekan sejauh dulu. Oh iya. Kalau yang ini apa? warnanya kayak hijau dari warnanya warna-warni Ya, salah sendiri-sendiri. Kalau ada yang bisa ngimami nggak apa-apa. Kalau dulu salah sendiri. Sajadahnya dipakai. Sajadahnya bisa dipakai. Sajadahnya dipakai. Yang laki-laki depan semua. Depan. Depan semua. Febri sini, Rey. Febri sini. Terus jadi depan. Agak depan lagi. Kipot kanan saya enggak. Sampai kol. Ya. Ya. Enggak benar, yang mana enggak benar. Diimami enggak apa-apa, sendiri-sendiri enggak apa-apa. Biasanya yang imami yang kelas ini. Sendiri-sendiri ya, Bu. Ya, silakan. Jadi imam bisa. Itu asik. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Silakan alat-alatnya ditata sebuah yang rapi. aku jadi imam. Ya, aku sini. Suaranya itu orang jadi imam deh. Ya, Polri sampai jadi imam kok. Apa wali? Wali besok mereka mau coba kok. Ini senutupi sama Saya. Ini yang biru siapa yang pakai? Kevin.
Nah, bagaimana rasanya setelah sholat duha? Ya, seger ya. Kemudian kali ini kita rumah nanti akan menggunakan dua penilaian. Yang pertama penilaian secara berkelompok, satunya penilaian secara individu sendiri-sendiri. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kalian masih ingat gak kemarin itu rumah pernah mengajak kalian untuk berlatih pernapasan dengan menutup mata? Ya, kita akan melakukan lagi itu biar bisa lebih konsentrasi. Tapi jangan tidur ya. Nanti kalian memejamkan mata terus tidur. Apa? Oh, silakan kalian ambil tempat duduk yang nyaman, badan tidak membungkuk. Boleh dibawa, tetapi ya boleh dibawa, boleh di kursi. Ya, nanti kita bernafas secara perlahan-lahan agar kita merasa lebih tenang ya. Dalam hitungan 3, silakan kalian memejamkan mata. 1, 2, 3. Ambil nafas perlahan dari hidung, keluarkan perlahan. Lakukan seperti itu lagi. Ya, bagus sekali. Ketika kamu bernafas, kamu merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan, merasakan lebih rileks. Dan nafas yang kamu ambil adalah nafas yang paling bagus di hari ini. Nafas yang kamu ambil adalah nafas yang terbaik dibanding hari-hari sebelumnya. Setiap kamu menghirup udara, yang terasa hanyalah rasa yang sangat tenang, rasa yang sangat nyaman. Tetaplah bernafas dan keluarkan dengan perlahan. Lakukan dengan teratur. Setiap nafas yang kamu hirup akan membawa kebaikan di seluruh tubuhmu, dan ketika keluar maka akan membawa seluruh beban dan lelah. Bernafaslah dengan perlahan dan bernafaslah dengan tenang. Dalam hitungan 3, kalian akan membuka mata. 1, 2, 3. Apa yang kamu rasakan? Coba berdiri di sini. Berdiri. Ya, berdiri. Apa yang kamu rasakan? Menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Ketika tadi bernapasan, apa yang kamu rasakan? Tenang, tenang, tenang. Iya. Ada yang tenang, ada yang ngantuk ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Ternyata kalian bisa konsentrasi. Kalau konsentrasinya kesenangan. Ya. Nah, siapa yang masih ingat tadi pagi saya menyampaikan apa? Kita akan membahas apa? Ya, cara merawat tanaman. Di sini coba perhatikan video yang ada di depan. Telinganya digunakan untuk mendengarkan apa yang disampaikan dari video itu.
Selamat pagi adik-adik. Bersama dengan Kak Sinta di sini. Bagaimana kabar kalian? Sehat dan bahagia bukan? Adik-adik, apakah di sekolah kalian terdapat tanaman? Bagaimana sikap kalian terhadap tanaman di sekolah? Tanaman juga termasuk makhluk hidup loh. Oleh karena itu, tanaman harus dirawat. Berikut ini aturan perawatannya. Yang pertama, menyirami tanaman setiap hari. Ya, diperhatikan sama teman-teman. Memupuk tanaman supaya subur. Yang ketiga, membersihkan rumput liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang keempat, menyapu area di sekitar tanaman supaya selalu bersih. Yang kelima, tidak membuang sampah di sekitar tanaman. Yang keenam, tidak merusak tanaman. Yang ketujuh, tidak bermain di sekitar tanaman supaya tidak merusak tanaman. Nah, itu dia aturan merawat tanaman adik-adik. Mulai dipraktikkan dari sekarang ya. Kemudian, lakukan tugas yang terdapat pada buku. Sampai jumpa lagi dengan saya, Kak Sinta. Selamat pagi. Ya, itu video yang pertama. Ada yang ditanyakan dari apa yang disampaikan video itu? Tidak. Ini ada video yang kedua ya. Teman-teman Smartpoint punya tanaman? Sudah tahu cara merawatnya dengan baik? Cara merawat tanaman yang baik adalah memberi pupuk, menyiram tanaman dengan air, meletakkan di tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari, mencabuti rumput liar atau tanaman pengganggunya. Nah, sudah tahu kan cara merawat tanaman kesayangan teman-teman yang benar? Selamat merawat tanaman. Sampai jumpa. Iya. Itu dari video. Mungkin ada anak-anak yang mau menanyakan yang tidak paham dari video itu. Nah, sekarang setelah melihat video itu, dengan melihat video bisa meningkatkan kemampuan auditori dan visual. Auditori itu apa? Auditori itu pendengaran. Kan kita tadi mendengarkan Mbak siapa? Mbak siapa? Ya. Kemudian visual itu dari mata kita. Nah, sekarang coba siapa yang berani maju ke sini? Oke, Kevin sini dulu. Nah, jangan seperti itu. Minta izin sama Denis, aku mau keluar. Enggak, lain kali jangan gimana. Coba ini tunjukkan ke temanmu. Nah, ditunjukkan ke sana, diperlihatkan. Ya. Kemudian Kevin minta tolong temannya membacakan. Minta tolong salah satu teman. Menyirami tanaman secara teratur. Menyirami tanaman secara teratur. Iya, bagus sekali. Jadi itu sudah ada di video dan saya buat seperti itu. Kevin ini bisa ditambahkan. Ya. Oke, Wawan coba ke sini. Saya Bu. Nanti bisa kemudian loh di ini kecil aja. Sampai nah, Wawan bisa tuh ini. Tunjukkan ke temannya. Atas, di atas. Atas, dan mereka di bawah tulis.
pelan-pelan, menunjukkan ke temannya pelan-pelan. Terus silakan diminta tolong temannya baca, tetapi yang belum baca tadi. Mencabuti rumput liar di sekitar tanah. Bagus, silakan sama Wawa digambarkan di papan tulis. Siapa yang mau masuk? Baca. Ya, nanti gantian. Yang sudah maju memberikan kesempatan temannya untuk maju ya. Ya, boleh. Tapi boleh duduk dulu kan sudah maju. Minta izin sama Dewi Swiss, aku mau duduk gitu. Ya. Ya, minta tolong salah satu temannya yang belum baca untuk membacakan. Memberikan pupuk secara teratur. Oke, silakan digambarkan. Iya dari sini. Caca sini digambarkan dulu. Dipotong sedikit digambarkan kayak itu. Ya. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Tadi yang belum baca siapa? Sudah. Kita kasihkan benar. Membersihkan arena sekitar tanah dari sampah. Silakan Denis digambarkan depan. Yang di bawah saja enggak apa-apa. Ya, Eva. Masa? Ya, gantian. Ini punya Denis, kamu ambil satu. Satu. Ya, boleh. Bisa tolong bacakan. Minta tolong dibacakan oleh siapa? Saya tuh. Iya. Minta mulai sini. Memindahkan tanaman yang berukuran semakin membesar yang berada di pot kecil ke pot yang berukuran lebih besar. Itu boleh di sini. Siapa lagi yang belum? Sudah mati. Iya. Itu tunjukkan sudah ditunjukkan pada temannya. Ya. Belum. Siapa yang belum baca? Masuk. Dilarang buang sampah sembarangan. Ya, sudah ditunjukkan pada temannya. Tunjukkan dulu. Siapa yang belum menulis pada temannya? Kurang satu aja. Yang belum menulis siapa? Sini. Yang mana? Ada dua gambar. Memberi sinar matahari
Nah, karena ini pelajaran, apa yang harus dilakukan itu kira-kira sopan apa enggak? Nah, kurang sopan, jadi jangan dilakukan lagi ya Mas. Ya. Tinggal satu, itu ada satu, silakan dibaca bersama-sama. Oke, tidak bermain di sekitar teman. Nah, coba dilihat, kenapa menyiram tanaman secara teratur? Tanaman itu sama seperti kita, seperti manusia. Ya, dia juga haus, jadi butuh minum. Kalau minum dengan apa? Kita bantu dengan cara disiram. Yang kedua, mencabuti liar. Mencabuti liar di sekitar tanaman itu kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Iya, betul. Kemudian memberikan pupuk secara teratur. Jadi pupuk itu diberikan tidak setiap hari, tetapi secara teratur. Siapa yang tahu alasannya? Nah, selain minum, tanaman juga butuh apa? Makan. Dengan pupuk, cuma pupuk kalau kebanyakan tanamannya nggak malah subur, tapi mati. Kemudian ini memotong bagian yang kering atau mati biar tanamannya bisa tumbuh tunas yang baru. Terus ini tidak bermain di sekitar tanaman. Siapa yang melakukan? Apa? Dia tidak merusak tanaman. Jawabannya apa? Sama tidak? Sama, ya sudah. Wawa tahu nggak? Membersihkan area sekitar tanaman dari sampah itu kenapa? Tahu alasannya? Tidak tahu. Dari 1, 2, 3, 4 ini yang kamu tahu yang mana? Yang mana ini? Ini. Dilarang buang sampah sembarangan. Itu sama dengan ini. Ada yang tahu nggak? Kita itu tidak boleh buang sampah di dekat tanaman. Itu karena kalau misalkan kita buang sampah plastik di tanaman, itu akan hujan. Ada hujan nanti airnya tidak bisa meresap dan tanaman tidak bisa minum. Iya. Terus ini memindahkan tanaman yang berukuran semakin membesar yang berada di pot kecil ke pot yang berukuran lebih besar. Itu pernah dilakukan siapa kemarin? Mbak Afifah. Iya Pak. Apa? Ini loh, memindahkan tanaman yang berukuran semakin membesar yang menyiram. Bagus sekali. Selanjutnya memberi sinar matahari yang cukup. Kenapa harus cukup? Matahari itu salah satu unsur yang membuat tanaman itu bisa tumbuh semakin tinggi. Ya, begitu. Nah, kita sudah belajar pakai video, kita sudah belajar pakai gambar. Sekarang apa? Iya, 10:30. Nah, kenapa ya? Nah, sekarang kalian silakan satu anak melakukan apa yang ada di gambar itu. Gini ya. Bentar dulu, didengarkan baik-baik. Misalkan di kelas kan ada tanaman. Itu kamu boleh menyirami atau membersihkan rumput yang ada. Coba didengarkan dulu, gurunya ngomong, didengarkan dulu. Di depannya ada apa? Ada pot yang ada tanamannya yang kering. Jadi silakan satu anak ambil satu pot. Ceritakan apa yang kamu lakukan dengan pot itu kepada saya. Nah, silakan saya beri waktu 5 menit. Yang kamu lakukan apa? Mencabut daun kering. Mencabut daun kering. Apa yang akan kamu lakukan dengan tanaman itu? Mencabuti rumput. Oh, mencabuti rumput. Oh, ya sama yang Apa yang kamu lakukan?
mencabuti rumput. Oh, itu kering ya? Iya, yang kering bisa dibersihkan. Tadi yang kering. Kalau kamu ngapain, Caca? Mencabuti rumput liar. Cabuti rumput liar. Kevin melakukan apa? Menyiram. Ya. Aduh, macem. Ya, silakan rumputnya dibuang di tempat sampah. Sudah? Ibu. Apa? Iya. Setiap anak sudah melakukan? Sudah? Sudah selesai semua? Febri di mana? Febri. Saja nggak apa-apa, hanya kalimatnya yang kalian khusus kalian kalimatnya 4 kalimat. Gambarnya satu saja. Hah? Boleh, nggak apa-apa. Kalau kamu mau nyontoh, kamu di bawah sini juga boleh. Jadi silakan ditentukan satu gambar mana. Nggak apa-apa. Cari gambar yang paling mudah. Yang berbeda di kalian itu jumlah kalimatnya. Restu coba lebih serius untuk mengerjakan. Gambarnya dulu ditentukan. Kamu pengen gambar yang mana? Gambar yang kamu pengen di mana? Satu kelompok menentukan satu gambar saja, biar tidak terlalu lama. Saya beri waktu sampai di angka 11 ya. Ya. Tidak dibatasi atau dibatasi boleh. Yang penting gambar intinya. Bosan gambar saja. Kayak gini. Waalaikumsalam. Ada ini, saya dinilai itu. Iya, apa? Apa? Nggak kelihatan gambarnya, kamu ambil, taruh di bawah. Ya. Pelan-pelan. Nah. Nanti kembalikan lagi ke situ. Iya. Atau mungkin yang satu gambar. Boleh. Yang satu gambar, satu buat kalimat di sebelahnya. Nah gitu, Pak Popo. Dia saling membantu. Nah, misalkan yang gambar apa, kamu yang nulis kalimat. Nanti ditentukan dulu gambarnya apa. Kamu dapat berapa kalimat? Belum. Kamu menentukan gambarnya apa? Tempat sampah berarti gini. Mending gini.
Kamu tentukan yang gambar siapa, yang buat kalimat siapa. Aku yang buat kalimat. Yang buat kalimat, berarti yang gambar Denis. Kalimatnya di sini aja, gambarnya di sini. Gak apa-apa, boleh. Yang gambar siapa? Berarti kamu yang buat kalimat. Kalimatnya sini, buat kalimat. Berapa tadi? Ini loh, kamu kelompok 1. Berarti membuat, iya, 2 kalimat saja. Boleh. Ya. 4 kalimat tuh gini. Misalkan kalau di papan kan gambar yang mencakupi rumput liar di sekitar tanaman, 1 kalimat. Yang kedua, agar tanaman itu bisa menyerap air dari air hujan, 2 kalimat. Yang ketiga, tanaman bisa jadi tumbuh subur. Caca bisa dibantu. Kalau dibantu jangan yang kamu lakukan sebelumnya. Nah, ini nama kelompoknya. Nama kelompoknya jangan lupa di sini nama siapa. Untuk nama kelompok tolong ditulis ya, anggotanya siapa. Iya. Sementara yang paling penting itu gambarnya ininya. Gambar tentang caramu merawat tanaman itu apa? Kalau gunung hanya tambahan. Terus buat kalimatnya. Ya yang kamu gambar itu apa? Tempat sampah. Yang kamu gambar apa, Denis? Yang kamu gambar tempat sampah. Apa? Itu apa? Tulisannya kecil saja, nggak cukup nanti. Buku tulismu kan kecil. Nah, kalau yang itu kan besar toh. Makanya besar. Kalau buku gambarmu kan kecil. Makanya kamu tulisnya kecil saja. Boleh. Mendekat. Tempat sampah. Ada yang merasa kesulitan dari mengerjakan tugasnya? Febri sudah selesai kok. Sampah sembarangan. Terus
Apalagi ini bisa dikasih gambar sama ini. Gambar sama ya ada jajan kotak yang begini ini kotak gitu. Nah, ya. Lima menit lagi. Yang penting gambar utamanya, kalau hiasannya kalau bisa dikasih ya lebih bagus. Tulisanmu terlalu besar. Sopo ki? Jenis tulisanmu terlalu besar. Sing jual apa tuh? Satu yang tanaman Apa? tanaman. Nah, kalau ini tadi apa? Yang di depan. Memberi apa itu? Budaya. Nah, itu bisa itu. Bisa. Itu bisa? Bisa. Berarti apa tuh? Itu loh, yang bawah sebelahnya merah-merah itu loh. Yang Iya. Diambil aja. Boleh. Apa? Salah Pak. Oh, berarti sambil dengerin lagu. Ya. Wih, ya. Bintang bisa diajak mengerjakan tenis. Bisa. Restu sama Kevin bisa bekerja sama? Bisa. Afifah sama Wawa gimana? Bisa bekerja sama? Bisa. Caca sama Febri bisa bekerja sama? Bisa. Bisa. Memberi fokus secara ya Ben, kurang satu lagi loh Ben. Masih kurang satu, kira-kira apa? Menyirami tanaman.
Sudah. Berani untuk tampil di depan? Sama Dek Febri? Berani, ya. Temanmu sudah ada yang selesai, ini mau maju untuk menampilkan hasil dengan teman sekelompoknya. Coba, ya betul. Oke, perhatikan ke sini sebentar, ke temanmu yang masih menggambar. Ini ada temanmu yang sudah selesai. Ya, silakan ditunjukkan kepada temannya gambar yang kalian gambar itu apa? Gambar tanaman. Ya, ini yang mau membaca Febri atau Caca? Ya, yang membaca Febri berarti yang megang Caca. Sebentar, menghadapnya ke sini. Ya, kamu menghadapnya ke sini nanti. Ya, dipegang. Memotong bagian yang kering atau mati, memberi sinar matahari yang cukup, memberi pupuk secara teratur, menyirami tanaman dengan teratur. Oke, bagus sekali. Iya, kelompoknya Febri dan Caca sudah selesai. Saya memberikan gambar ini kepada kalian berdua. Ya, gambarnya senyum. Silakan kelompok yang lainnya. Apa? Apanya? 5 kalimat. Gak apa-apa. Kalau sudah siap bisa ke sini. Oke, yang lainnya tolong perhatikan. Ini ada penampilan dari kelompoknya Kevin dan Restu. Silakan berdiri di sini. Kevin sini, yang kelompokmu. Kamu menggambar apa? Lainnya coba dilihat sebentar. Temannya ada yang mau nampilkan, dilihat. Apa yang kamu gambar? Coba kamu baca, Mas Kevin. Membersihkan area samping area sampah dari tanaman. Oke, bagus sekali. Kevin sama Restu, saya beri senyuman. Ya, sudah ada 2 kelompok loh. Ini tinggal 2 kelompok lagi. Ya, Afifah sama Wawa bisa maju di sini. Atau Demis dengan bintang. Untuk anak-anak yang sudah maju bisa ke sini untuk mengambil gambar individu. Ya. Kemudian yang mau mengerjakan di bawah boleh. Itu hanya menjaga. Ya. Boleh mengerjakan di atas meja, boleh di bawah, senyamannya kalian. Ya. Iya. Iya, ini tugas individu. Kalau tadi tugas kelompok kan sudah maju. Sekarang tugas individunya sendiri-sendiri. Iya, ini dijawab iya atau tidak. Iya, ini dong, 5 dong. Nah, sudah selesai. Ada kelompok berapa ini? Ada kelompoknya Afifah dan Wawa. Coba kamu gambar apa, Dik? Silakan yang membaca siapa, yang megang siapa. Sini. Karena Dilarang membuang sampah sembarangan. Aturannya menyirami tanaman secara teratur, memberi pupuk secara teratur, tidak bermain di sekitar tanaman.
Oke, bagus sekali. Ini Ibu beri senyuman yang cukup lebar. Ya, sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan di meja, kemudian ini ada tugas individu ya. Bisa diambil satu-satu. Ya, sudah. Oke, boleh di sini. Iki kan jawab tidak apa iya. Ya, sini. Sini, nih, lihat ke HP. Sini ya. Nah. Ini ada Mas Denis dan Mas Bintang. Yang membaca siapa ini? Yang baca Bintang. Oke, Pegang gambar Denis. Ini ya. Membersihkan arena sekitar tanaman dari sampah. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Oke, bagus sekali. Kasih senyuman yang lebar untuk kalian. Karena sudah selesai, ini tugas kelompok bisa dikumpulkan di meja. Kemudian mengambil tugas individu yang ada di meja rumah. Menyirami tanaman. Mata putih rumput liar. Jawabannya dijawab Caca, Bu. Emang kamu tahu jawabannya apa? Tahu nggak? Menjawab dijawab. Terus salah satu restu atau bintang ini bisa ditempelkan hasil apa diskusinya di bawahnya pesawat ya, di bawahnya pesawat. Afifah atau Wawa salah satu di sini. Iya. Di sini, Bu. Sini. Bawah pesawat. Sudah selesai. Sudah selesai bisa dikumpulkan. Tidak boleh. Bukan. Bentar ya, sekalian ditempel di bawahnya pesawat. Punyanya Febri bisa ditempelkan. Air menjauhi rumput menaruh Punyanya Fatimah. di sinar matahari. Berapa nih? Datang itu berarti bawah. Jadi satu bintang bisa ke sini. Bu. Ini namanya apa, Bu? Apa? Pulang siji. Yang mudah saja. Secara
1, 2, 3, 4. Ya Allah, si Apel kok. Kayaknya juga ada. Ada satu lembar. Yang sudah bisa dikumpulkan. Iya, kan kamu puasa. Apa? Nah, iya, boleh. Gambar yang ada di mejamu bisa dikembalikan ke papan tulis ya. Apa? Nomor berapa? Oh, saran. Saran itu masukan. Kan temanmu bermain bola di dekat tanaman. Itu apa yang kamu lakukan? Ya, pilih caranya duduk di meja, iya. Kalau ada yang tidak paham dengan pertanyaannya bisa ditanyakan, Bu ini apa? Bu, maksud pertanyaan dari ini apa? Tapi jangan minta jawaban ya. Dari dahulu masih adakah tulisan horor? Jangan memberikan tulisan horor ya. Oh, tulisan angker ya. Wawa sudah selesai. Apa? Kalau aja tidak apa-apa. Memberitahu. Sudah. Iya, taruh di meja. Sudah, ya taruh di meja. Iya. Sudah. Dimasukkan. Siapa yang belum selesai? Ada kesulitan? Tidak. Iya. Saya baca dari sudah diterangkan.
Tugasnya sudah dikumpulkan. Ini kita masih menunggu ada temanmu, tinggal dikit. Nah, siapa yang bisa menyampaikan apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Iya, apa? Coba sebentar. Siapa? Iya. Siapa yang masih ingat cara merawat tanaman? Tapi lainnya punya jawaban? Ingat nggak mau tadi pengen jawab apa? Lupa satu aja. Memberi sinar matahari secara teratur. Saya punya bukunya. Islami. Satu aja. Memberi sinar matahari. Membeli. Memberi shine. Yang ringan saja. Dilarang membuang sampah. Oke, dilarang membuang sampah di sekitar tanaman. Nah, anak-anak, alhamdulillah ternyata tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Ya, kalian sudah paham cara merawat tanaman. Nah, kita perlu bersyukur bahwa kita bisa belajar sampai hari ini dalam keadaan sehat dan kalian bisa menyelesaikan mas pintar. Tolong gurunya didengarkan. Ya, kita perlu bersyukur dulu bisa belajar sampai selesai. Gimana kalau bersyukur yang berucapan apa? Alhamdulillah. Kemudian nanti jika ada yang nilainya di bawah 7, maka kalian perlu remedi. Ya nanti bunga koreksi dulu. Kalau bunga koreksi besok bunga sampaikan siapa yang nilainya di bawah 7 dan nilainya yang bagus. Nanti yang bagus. Oh iya, berarti pas masuk ya. Makasih. Ya, nanti yang nilainya dapat 100, Ibu akan mengadakan pengayaan apa itu Bu? Tambahan soal yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, karena kita sudah selesai pembelajaran, silakan Mas Febri ke depan untuk menutup dengan doa. Diajak temannya berdoa ya Mas ya, sini kayak tadi. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asrinal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Membaca azaya alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, alhamdulillah kita hari ini lancar semuanya waktu pembelajarannya. Terus saya juga anak-anak itu antusias dengan apa yang dengan fasilitasi, dimana tadi saya lihat anak-anak pada saat melihat video pembelajaran dia juga ada interaksi. Jadi ketika situ halo gimana kabarnya kan gitu kan, nah itu terus anak-anak menjawab itu, berarti anak-anak itu ada interaksi dari video yang ditampilkan. Kemudian pada waktu kegiatan membaca dengan juga lewat gambar kan, lewat gambar, jadi gambar itu juga menarik buat anak karena anak akhirnya apa itu kan gitu. Terus anak-anak di situ juga akhirnya capaian yang ingin kita pelajari saat ini jadi tercapai gitu kan. Terus tadi juga saya lihat pada waktu anak praktek langsung, jadi itu ada praktek langsung. Jadi setelah mereka melihat dari video, kemudian anak tadi diajak praktek langsung bagaimana caranya merawat. Nah itu
begitu anak-anak sangat antusias sekali tuh saya yang anu kan gitu kan. Nah, jadi saya simpulkan bahwa pembelajaran hari ini anak nyaman, kemudian anak senang dengan pembelajaran hari ini, dan tentunya mungkin tadi juga ada anak yang saya mau disetelkan film dan gini, berarti itu kan ada respon anak-anak itu suka dengan medianya yang sudah disiapkan seperti itu, anak-anak jadi tambah semangat belajarnya seperti itu. Sedikit saya sampaikan refleksi pembelajaran yang sudah jenengan lakukan, dan kira-kira refleksi untuk diri panjenengan setelah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan metodenya mungkin nggak sama ya, jadi kita menggunakan pembelajaran diferensiasi, terus KSI-nya, dia positifnya juga muncul gitu. Nah, itu gimana? Kalau refleksinya tadi saya kan menggunakan teknik stop untuk di kelas 2. Nah, entah karena ini saat puasa, entah mungkin juga cuaca, itu ada yang merasa tenang tapi ada yang reaksinya ngantuk. Iya, untuk yang teknik stopnya. Kemudian untuk KSE-nya tadi ada kebiasaan dari doa, dari sholat doa. Kemudian kalau yang satunya tadi ada ketika anak ada yang sempat menerima barang dengan tangan kiri, itu ya tangan satunya dibaca sudah paham tanpa perlu memarahi. Kemudian tadi ada yang dia berantusias maju, tapi karena tempat duduknya sempit dia naik di atas kursi, itu arahnya ke kesopanan. Jadi bisa bilang ke temannya, minta tolong aku mau lewat. Jadi terkadang mungkin ada hal kita di luar pelajaran, di luar RPP, dan itu terjadi di pembelajaran kita, ya kita masukkan saja. Terus untuk yang diferensiasi, saya di guru penggerak ini baru menemukan ternyata anak itu, kalau dulu gini ya, dulu itu saya ngajar ya anak ini misalkan 10 soal dia harus selesai semuanya tanpa saya melihat ini anak paham tidak, dia cara gaya belajar apa juga tidak saya lihat. Tetapi setelah ikut guru penggerak ini coba saya pilah sesuai dengan apa yang disampaikan di modul, ternyata juga lebih mudah. Anaknya juga memiliki pemahaman yang lebih bagus dibanding apa yang cara mengajar saya. Itu juga terlihat dari anak-anaknya. Maksudnya anak-anak itu ketika pembelajaran yang dahulu sama sekarang kan bisa sangat berbeda. Itu ya refleksinya. Kemudian kira-kira rencana tidak lanjut. Kalau tindak lanjut ya untuk kedepannya saya berharap masih ingin melihat kalau misalkan anak yang gaya belajarnya audio, tapi saya beri media yang berlawanan, itu gaya tangkapnya seperti apa? Saya belum penasaran. Itu yang pertama itu, yang kedua ibaratnya setelah selesai guru penggerak ini kan tidak ada kegiatan yang terkoordinir lagi. Nah, untuk ibaratnya kita biar bisa konsisten dengan seperti kita saat ini tuh. Bahkan kita nggak ada yang mengingatkan kamu harus ini, kamu belajar ini kan nggak ada. Kalau sekarang kan ada, jadi kita ada terarah. Nah, kalau sudah nggak ada yang mengarahkan itu loh, ibaratnya itu. Jadi semisalkan program guru penggerak ini ada kelanjutannya juga nggak apa-apa. Imbang ya, tanduk gitu. Oke, mungkin gini ya. Kalau jadi kita kan selama ini karena mungkin tuntutan tugas, tuntutan LMS, tuntutan itu, gitu. Makanya kita Nah, kalau misalnya ini nanti tetap jenengan langsung terapkan di kelas ini. Nah, di kelas ini, nah besok kan naik kelas ya, coba aja dibedakan. Nanti ada naik kelas terus dengan murid yang baru, ibarat itu anak yang baru yang kelas 1 naik kelas 2. Nah itu nanti
bisa langsung jenengan tetap terapkan ke depannya, diterapkan. Kemudian mungkin nanti kalau ada di tengah-tengah perjalanan itu mungkin ada kendala atau mungkin ada permasalahan, nah itu kan jenengan bisa berbagi bersama saya, kemudian bersama teman-teman gitu, jadinya nggak berhenti sampai sini aja. Nah nanti setelah misalnya sudah diterapkan di kelas ini, kemudian nanti kayak gitu tadi kan anak-anak kan ada sebagian anak-anak tadi yang kelas berapa itu kan nengok-nengok gitu kan, nah gitu. Nah nanti di situ pasti mereka itu tertariknya apa? Itu di kelasnya Bu Uma tadi anak belajar apa ya, teman-teman belajar apa ya? Itu biasanya kadang kan anak-anak penasaran, dan nanti ketika dirinya penasaran, akhirnya mungkin nanti wali kelasnya yang lain kan bisa tadi Bu Uma ngajarnya seperti apa ya? Kok anak-anak bilangnya kok seru banget belajarnya tadi di kelas. Nah akhirnya mungkin dari gurunya yang lain, dari kelas lain itu tertarik. Nah jadi nanti jenengan bisa rangkul lah, maksudnya bisa sama rekan sejauh tadi bisa tetap terus mengembangkan, namanya juga mengembangkan dalam arti kita juga berproses dan belajar dari pengalamannya teman-teman itu, jadi nggak perlu sampai sini aja. Jadi setelah itu nanti teman-teman di sekitar daerah ini di lembaga kita sini kita ajak untuk merubah atau berubah lah, untuk berubah seperti ini loh ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Nah itu bisa dengan nanti kalau saatnya di tengah jalan ada kendala, nanti silakan bisa langsung di saya. Mungkin itu untuk apa namanya itu mungkin kedepannya rencana juga lanjut bisa dilakukan. Kemudian untuk rencana aksi, kira-kira rencana aksinya untuk pengembangan diri. Untuk pengembangan diri, untuk pengembangan diri ya rencananya masih juga ingin bisa menyelesaikan ini tugas penggerak sampai di yang pertama. Yang kedua, kemarin kan proses nilai saya itu ya nilainya buruk. Saya berharap di depannya ada peningkatan. Saya berharap ada peningkatan itu. Terus untuk pengembangan diri lainnya yang mungkin bisa mengikuti diklat yang disediakan SINDK. Saya sebelum bergerak kan sudah ikut beberapa diklatnya, itu juga saya juga merasa sudah terbiasa ritmenya apa ya. Jadi kalau yang punya dari SINDK itu materinya seperti apa, ritmenya bagaimana kan sudah tahu. Kemudian SINDK itu selalu menyediakan banyak diklat. Jadi kalau pengembangan diri nanti selesai bergerak saya tidak juga SINDK lagi ada di apa. Itu untuk rencananya ya, jadi kedepannya setelah ini nggak berhenti gitu dengan tetap mencari mungkin mengikuti pelatihan gitu, pelatihan secara dari itu ada kok. Kemarin saya buka itu kan, dibuka itu ada yang langsung resmi dari sana gitu, itu ada. Nah itu biasanya kita daftar, kita bisa mengikuti. Itu ada juga ininya yang misalnya kita ikut pelatihan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi misalnya temanya apa yang kita ingin seperti apa itu ada, bisa oke mungkin itu. Kemudian refleksi untuk pendampingan kita hari ini. Jadi kita sudah melaksanakan aplikasi, kemudian saya juga sudah melaksanakan penilaian, penjaringan juga sudah baratnya kayak praktek langsung ke anak. Oh setelah saya belajar di guru penggerak ini seperti ini loh sekarang cara saya mengajar gitu kan. Kalau kemarin seperti itu, nah sekarang seperti ini. Kira-kira gimana harusnya refleksinya untuk Kalau pendampingan hari ini saya bersyukur apa ya, setiap session ada pendampingan sehingga paling tidak ada seseorang yang bisa mendengarkan saya dengan itu Fitri. Jadi saya senangnya ada dan begitu pun juga aktif
apa yang saya sampaikan, kemudian apa yang saya lakukan dengan murid, kemudian setiap pendampingan itu bilang selalu ibarat orang salaman itu juga menjaga, tidak menghindar. Jadinya untuk hari ini ya saya bersyukur sudah pendampingan keempat didampingi Fitri, dan saya dalam keadaan yang lebih baik dari pendampingan sebelumnya. Kita saat ini pendamping keempat kurang dua Ya, terus kemudian dua pendampingan, modulnya juga kita tidak di modul 3.1, jadi kurang modul 3.2 dan 3.3. Jadi kemarin waktu awal nanti kita mempelajari 10 modul, Ya. 10 modul gitu kan. Nah, ketika kita sudah menjalani demi hari upload tugas, jalan-jalan tugas gini, terus kita ketemu di ruang kolaborasi bareng-bareng gitu kan, nggak terasa teman-teman hari ini cuma tinggal 2 modul. Nah, masa sih loh kan? Iya. Ya taruh Kemarin Bu Wirna bilang, loh kok cepat temen? nah ya nggak terasa. Nggak terasa ya. Saya juga dari awal 6 bulan kira-kira mampu nggak ya, maksudnya dalam arti gini, memang sebenarnya itu kalau saya sih sebenarnya kendalanya di fisik gitu loh sebenarnya, Ya, maksudnya sama. jadi ini itu kecapean kayak gitu terus. Nah, tapi pada dasarnya kalau saya sih orangnya senang gerak, maksudnya senang kemana-mana gitu sebenarnya, cuma kadang memang itu tadi mungkin sampai kemarin jadi kayak gitu kan karena biasanya memang saya rutin sarapan, nggak pernah sarapan saat di situ ya, jadi karena itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kesana apalagi basicnya saya tuh bukan orang sini, jadinya kalau misalnya pas ada kegiatan yang kesana saya malah senang, jadi kan tahu oh ini loh galeri itu di sini, orang tuh sini sampai masuk oh, lewat papingan, lewat sawah, lewat gitu kan. Nah ternyata itu buat pengalaman yang menarik banget. Jadinya seperti itu. Kemudian nanti untuk kelengkapan PI 5 yang sudah kita diskusikan kan kemarin, saya mengingatkan saja yang pasti dengan mulai, jadi jangan terlalu mepet-mepet ya, karena kita kan perlu memberikan pemahaman kepada teman sejawat kita bagaimana caranya membuat itu ya kan. Jadi kita harus menyampaikan apa sih pembelajaran berorientasi itu seperti apa, itu seperti apa. Jadi memang perlu waktu yang lama gitu, nggak hanya sekedar ayo buat FPP gitu kan, enggak. Jadi yang saya harapkan teman yang melakukan itu yang diajak itu benar-benar paham, benar-benar tahu oh jadi nantinya dia bisa mempraktekkan sendiri di kelasnya itu harapannya. Jadi jangan sampai ini nggak terputus seperti ini. Jadi kalau kita membimbing, nah ini merupakan satu pengalaman lagi dengan sudah bisa mungkin seperti saya gitu lah. Jadi nanti sana yang melapor praktek, nah nanti dengan sebagai CPP yang supervisi. Jadi seperti yang saya lakukan ini, jadi ada observasi, ada proses waktu pembelajaran dan ada pasca observasi. Nanti kita di kegiatan PI 5 itu kita di pasca observasi. Jadi kegiatan pra dan observasi dengan lakukan sebelum kita ketemu di PI 5 gitu. Jadi dengan lakukan mungkin nanti karena ini lebaran kita mundur ya. Nah itu nanti kita sesuaikan aja sama jadwalnya. Jadi tapi kalau bisa untuk membimbing atau dengan membuat RPP itu kalau bisa mulai sekarang nggak apa-apa gitu. Di pengalaman dulu selanjutnya kan butuh waktu juga, butuh proses kan. Nah nanti kalau sudah paham dibuat biar temannya itu membuat, setelah membuat nanti yang koreksi ya dirinya sendiri, kira-kira seperti apa, kurangnya di mana gitu kan. Nah setelah dikoreksi sudah fix semuanya, baru nanti melaksanakan proses praktek gitu dengan yang observasi. Jadi seperti itu, jadi alurnya seperti saya ini, cuma nanti di kegiatan keilmuan kita bertemu di pasca observasi. Kemudian setelah itu nanti dikasih kerja 2 hari kalau nggak salah, di masa 6 itu terakhir udah isinya tadi
kalau gitu nanti pendampingannya kayaknya agar pendampingannya kayaknya akan kan mendekati lokal karya itu kan ini kan juga mendekati loh. Lokal karyanya seingat saya tanggal antara 1 sampai 7 jadi bulan Juni, berarti kan Juni akhir. Juli apa Juni Juni akhir pendampingannya Juni akhir. Mei toh pendampingannya Juni. Oh iya pendampingannya Juni berarti Mei kan, betul kan? Berarti Mei akhir. Nah, nanti Mei akhir kalau kita nanti bisa praktekkan di lingkungan yang penilaian itu, kemudian nanti besok kita bertemu lagi di Lokal Karya 4. Di Lokal Karya 4 nanti kita itu ada refleksi pengalaman uji kemarin, modul yang sudah dibahas itu, kemudian bisa nanti ada praktek uji juga. Yang pastinya nanti kita kan kemarin sudah praktek sama teman-teman satu kelas kan, nanti kita di Lokal Karya kan kelas lain lagi, jadi kita bisa berbagi lagi, bisa mengenai pengalamannya selama ini seperti apa gitu kan. Kemudian nanti ada umpan balik, berarti dengan menyampaikan apa saja yang didapatkan. Kemudian nanti ada praktek rangkaian supervisi akademik, berarti di sini bagaimana kita mensupervisi nilai kita praktekkan, jadi nanti ketika di PD 5 sudah lebih matang lagi. Mungkin itu saja kegiatan pendampingan kita. Mungkin ada yang ditanyakan. Mbak mau disampaikan aja, kemarin kan postes itu kan kita seingat saya 2 hari ya, 2 atau 3 kali. Ini setiap modul kan? Iya setiap modul itu seingat saya kan masih ingat. Yang sebelumnya itu berarti postes modul 1 itu ada soal yang optionnya sama. Jadi misalkan A sama B itu jawabannya sama, pada kunci jawaban hanya 1. Ketika postes yang kedua, yang terakhir kemarin membaca itu juga ada 1 soal yang optionnya ada 2 jawaban yang tentu saja itu jawaban silinder. Nah makanya mungkin kalau misalkan saya akan memberikan masukan ke si PKB lebih teliti lagi, jadi jangan memberikan 2 jawaban yang sama. Itu sama dong? Iya, saya masih ingat yang tes postes pertama sama postes kedua itu sama 4 jawaban. Kalau menurut saya ya itu jawabannya benar, sekalipun saya nggak tahu kunci jawabannya gimana. Kemarin juga waktu pas mengerjakan postes ya, itu KMC juga bilang ke saya, tanya kan, ini gimana kok sama jawabannya sama. Saya bilang ya dengan pilih aja yang kira-kira itu memang jawaban yang paling benar untuk sama. Tapi kalau itu sih sebenarnya sama kayak kita waktu tes BPJ gitu. Jadi kayaknya tapi sebenarnya memang ada satu jawaban. Mungkin bisa dilihat mungkin dari kalimatnya yang antara satu sama satu pasti ada bedanya. Saya sudah titik komanya itu langsung iya. Karena saya aduh kunci jawabannya hanya 1. Terus cuma kemarin itu kan kebetulan Pak Alek kan meninggal. Pak Alek meninggal dan 40 harinya akhirnya itu berkeluarga. Saya sekarang kecelakaan membangun. Jadi pikiran wes tercabang. Adiknya bapak meninggal terus cara mewah mengerjakan itu siswa masuk itu saja dan senang. Dan ternyata 20 menit mau berakhir, mungkin pada saat itu banyak orang yang masuk. Submitnya nggak bisa. Jadi diklik submit selama 20 menit saya klik submit kayak berhenti mati. Oh berarti nggak masalah. Iya saya nggak anjurnya itu, tapi saya bersyukurnya walaupun error tapi paling tidak dapat nilai. Nggak 0 itu loh, Tapi kadang-kadang itu juga karena itu kan sistem ya. Kadang-kadang kita sudah jawab malah tidak terekam jawaban kita itu tidak ada. Makanya terus akhirnya nilainya jelek. Makanya nilai jelek itu belum tentu juga kita jawaban salah itu juga belum. Kadang-kadang ada juga yang kita sebenarnya sudah jawab tapi tidak terekam. Karena kalau kita setelah menjawab kan ada kayak keluar-keluar kita merekam itu. Nah itu kadang-kadang itu malah yang tidak terekam gitu.
Jadi belum tentu misalnya kita dapat nilai jelek itu jawaban kita itu salah gitu. Jadi kadang-kadang sistem karena memang kita kan online lah, berarti kerjakan itu kan online ya, kendala gitu. Terus memang kayak jaringan juga memang harus benar kuat saat kita mengerjakan proses itu. Jadi jangan sampai apa namanya itu jaringan terkendala karena ya pengaruh juga ini. Jadi makanya nilai apa namanya nilainya itu jelek bukan berarti jawaban kita salah. Kadang-kadang kita bisa jaringan atau jawaban kita tidak terekam, akhirnya jawabannya kosong. Itu sistem, makanya kita kadang ya benar-benar harus mencari waktu ketika kita mengerjakan, benar-benar waktunya tenang, terus gak ada gangguan gitu kan, terus jaringan juga stabil, jangan waktu hujan kita ngerjakan itu kan pengaruh juga. Jadi jaringan stabil jadi awal nanti semuanya jawaban kita terekam. Yang mencari itu 4:30 ke atas, 4:30 sore. Enggak, itu nyampaikan juga kan berarti kan sistem berarti server dari pusat sana. Jadi ketika kita ngerjakan pada waktu error ya mungkin gitu, terekam tapi nilainya kita nanti akhirnya jelek mungkin karena itu tadi. Ini dulu ada yang lain. Alhamdulillah pendampingan hari ini selesai dan mungkin dari awal sampai akhir ini ada kata-kata saya atau perbuatan saya yang kurang berkenan dan Ibu Citra, saya maaf. Kedepannya semoga ini menjadikan motivasi buat Ibu Citra, kita bisa langsung bertemu dan kedepannya bisa merubah Ibu Citra untuk menjadi lebih baik. Seperti itu, tetap semangat dan semangatnya bertambah karena kita tinggal 2 bulan lagi. Tinggal jawabannya hasilnya malah sedih Mbak. Enggak semangatnya malah sedih. Sedihnya karena enggak ya teman-teman kan ini sudah kayak ibu sendiri. Dari kemarin ya. Itu kan jangan kalau dek berapa yang disebut gitu. Karena saya pasti kalau itu pernah ketiduran dan ketahuan. Makanya bolak-balik ini iya ngantuk orang digituan karena iya pas ketiduran itu ketahuan. Nanti mungkin